Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar. Sedikit akan memberikan kembali informasi bahwa dalam bahasa Mandar terkadang akan kita jumpai ada penulisan yang tidak sama dengan ketika kita menyebutkan. Apa itu? Kita lihat. Ada beberapa huruf yang jika dituliskan dan disebutkan, diucapkan, itu akan berbeda antara apa yang kita tuliskan dan bagaimana mengucapkannya. Ya. Huruf itu adalah B, D, G, J. Ya. B, D, G, J. Ada satu kaidah yang membuat 4 huruf ini jika dituliskan akan berbeda dalam pengucapannya. Yaitu ketika 4 huruf ini, huruf B, D, G, dan J ini diapit oleh 2 vokal, maka pengucapannya akan berbeda. B ini akan berubah seperti va, ya. Kemudian D akan berubah juga pengucapannya seperti zal, ya. Dalam bahasa Arab DZ, ya. Kemudian G ini akan berubah seperti ghain, ra, ya. Dan J ini akan berubah menjadi seperti za, ya. Ada peleburan sedikit. Ya, kita lihat contohnya. Ya, misalnya huruf B dari kata Bali atau lawan. Ketika kaidahnya tadi, ketika huruf B ini diapit oleh 2 huruf vokal A, I, U, E, O, salah satunya misalnya si. Misalnya si. Ya. Ada 2 huruf vokal yang mengapit huruf B ini, yaitu I dan A. Huruf B ini akan berubah menjadi siva, sivali. Ya, pengucapannya kemudian akan berubah menjadi sivali, bukan sibali. Ya, maka sangat akan kentara bahwa bukanlah penutur asli bahasa Mandar, atau paling minimal tidak terlalu mempelajari penggunaan bahasa Mandar ini jika menyebutkannya dengan sibali. Ya, Sibali Pari misalnya, Siva, Sivali Pari. Inilah yang kita maksud bahwa huruf B ini penyebutannya akan berubah jika diapit oleh 2 huruf vokal. Sibali menjadi Sivali, ya. Kemudian huruf G, ya. Misal dari kata garing. Garing yaitu sakit, ya, dalam bahasa Indonesia berarti sakit. Ketika G ini diapit oleh 2 huruf vokal, misalnya ma, ya, diapit oleh 2 vokal A, vokal A. Penyebutannya akan menjadi magaring. Dari kata magaring, dari tulisannya magaring menjadi magaring, ya. Kemudian
dari huruf D. Ya, misal dari kata donggo. Donggo atau pegang, ya. Kemudian mendapat awalan na misalnya. Berarti ada dua huruf vokal yang mengapit, A dan O. Menjadi naronggo. Ya. Ini juga berlaku juga sebenarnya pada kata terong. Ya. D ini diapit oleh E dan O. Maka sebenarnya dalam penyebutan tedong itu bukan tedong, terong. Ya. Karena ada kaidah yang mengapitnya, ada kaidah yang mengaturnya. Dari tedong penulisan kemudian dibacanya menjadi terong. Ya. Donggo menjadi naronggo. Ya. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf J. Misal dari kata jambia. Apa ini jambia? Salah satu senjata tajam khas Mandar. Ini mungkin serupa dengan badik kalau misalnya Makassar atau Bugis. Kalau di Mandar kita mengenalnya jambia. Kita tambahkan awalan me misalnya. Me jambia menggunakan badik. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan me jambia menggunakan, ya. Ada dua huruf vokal yang mengapit. Bukan lagi me jambia tapi meja, ya. Me jambia. Ada peleburan-peleburan sedikit dari kata J ini menjadi za. Mejambia, bukan lagi mejambia. Ya. Jadi ada 4 huruf yang jika diapit oleh 2 vokal maka penyebutannya akan berubah tidak sama dengan apa yang dituliskan. Apa tadi? B, D, G, dan J. Demikian informasi kita. Mari kita pelihara bahasa Mandar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.